Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala, amma ba'du. Al-mukarramun, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Minggu yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana kesederhanaan Rasulullah SAW, bahkan juga diikuti oleh para istri beliau, sehingga beliau dipanggil ke rahmatullah, tidak punya makanan yang layak, bahkan disimpan kira-kira sudah mendekati kering gitu, sehingga Siti Aisyah mau nelan itu harus dikunyah, bahkan mungkin bukan 10 kali, beberapa kali. Karena ternyata memang para sufi niku ngunyah makanan itu beberapa kali, Pak. Bukan langsung ditelan. Hikmahnya besar. Mangan langsung blengot niku get-get niku ana duri nyantol. Apalagi yang panganan sing keras-keras barang niku kan. Jadi wonten hikmahnya. Dulu para sufi niku ngunyah makanan niku sampai 44. Kita kira-kira dikunyah napa langsung ditelan. Ya tapi ini bubur masuk dikunyah, Ustaz. Ini bubur sing bubur lah. Kadang-kadang ditekek mawon pun nelser. Ya tapi kenapa? Kadang-kadang ngingatan itu bisa bahannya ada berbagai hal, sehingga ngicipin itu termasuk sangat dibutuhkan. Mbok menawa wonten napa-napa. Baik Bapak-bapak, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amr bin al-Harith akhi Juwairiyah bintil Harith Ummul Mukminin radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Amr bin Haris, beliau adalah saudara kandung Juwairiyah bintal Harith, berarti istri Rasulullah, Ummul Mukminin. Niki putri seorang tokoh Yahudi, namanya Haris bin Ahtab. Haris bin Ahtab. Dan ini di dalam keterangan sejarah ini cantiknya luar biasa. Sehingga nuwun sewu, Aisyah niku dengkinya nggih luar biasa. Biasane wong wedok dimaru lak ngoten Pak. Wong wedok dimaru ngoten niku. Nah nek bojone nomor loro telu elek lak percuma, Pak. Elek bojo sing lumayan, Pak. Lah kalau Nabi memang perintah Allah. Kenapa Nabi kok menerima sebagai ini? Agar orang Yahudi niku tertarik kepada Islam. Pun niki mangke kita jelaskan. Qala, beliau berkata, bersabdalah junjungan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hadis. Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dirhaman wala dinaran wala abdan wala amatan wala syai'an illa baghlatahu albayda allati kana yarkabuha wasilahahu wa ardan ja'alaha libnis sabil sadaqatan. Rawahul Bukhari. Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu meninggalkan, dipanggil ke rahmatullah,
tidak meninggalkan apa-apa. Tidak meninggalkan apa-apa. Baik harta benda, dirhaman wala dinaron, niki jenis mata uang dan nilainya berbeda-beda. Rumiyin wonten zaman dulu ada ringgit, wonten ripis, wonten ukon. Nah, seiling napa mboten? Nek generasi anyar-anyar karo niku. Pamane generasi saiki apa ukon niku gak weruh. Ripis niku mboten semerap. Ringgit napa malih. Lah seperti talen. Ya, tapi sama ke ana ripis ana ringgit tuh gawani ya kaboten, Pak. Malah kadang-kadang terancam keamanannya. Sama ke Kak rata-rata nggawa kartu kredit ATM. Tapi ATM bolak-balik dibobol itu kan ya medeni apa? Indonesia iki aman ino endi kabeh kok gak aman. Senturi apa meneh. Sing saaken niku kan sing nasabah niku. Lah ternyata petani mbako Madura niku kata sing melok niku nggih saaken apa? Wis bakone gak dadi. Mbako niku nek udane deres sering udan lak mboten dadi apa? Bisa akan. Ya kira-kira nasabah itu terpenuhi haknya. Niku enggak serame ini. Hak mboten terpenuhi, duwike nandi. Wallahu alam bisawab wal khata. Niku jadi masalah niku jadi masalah niku. Nabi tidak meninggalkan dirham wala dinar. Bahkan abdan, pembantu ataupun hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan, wala syai'an, tidak meninggalkan apa-apa dari segi harta. Dari segi harta. Total entek. Illa baghlatahul baida, kecuali keledai beliau yang warnanya putih. Yang sering beliau naiki ke sana ke sini, dan juga silahahu, pedang beliau. Wa ardan ja'alha libnis sabil sedaqatan, dan beliau tanah-tanah beliau yang berserakan di mana-mana habis total. Untuk apa? Diberikan ibnus sabil sebagai sedekah. Jadi Nabi itu begitu meninggal tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun. Si Jambi Rojo, ambil presiden ini kadi apa-apa lah rugi. Menjabat kok kalau kadi apa-apa. Si wali kota wak 2 periode kadi apa-apa ya rugi. Lalu Nabi benten diberikan kepada siapa? Orang yang membutuhkan, pada orang yang membutuhkan. Juwairah bintal Harith niki putri toko Yahudi Haris bin Ahtab. Dan niki termasuk cara dakwah yang efektif. Ini repot-repot keluargai dirabi ae wis ngoten lho. Kira-kira ngoten lho sampean. Kira-kira dirabi ngoten. Wis gak macem-macem. Lah ini Nabi. Lah ini bangga keluarga niki, bangga sekali. Karena dipersunting oleh orang paling mulia di dunia, Rasulullah. Karena apa? Dulu orang Yahudi sebelum Rasulullah datang ke Medina, ada tokoh namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu adalah intelektual Yahudi dan dia sangat benci kepada Rasulullah. Tepatan berdiam di Medina. Sewaktu Rasulullah mau hijrah ke Medina, para pengikut Rasulullah yang ada di Medina berbondong-bondong menunggu kedatangan Nabi.
Masya Allah Pak. Esok kumpul sampai sore Nabi mboten rawuh, padahal kepanasan. Bengi kademen. Masya Allah. Untuk apa? Hanya nunggu kedatangan Nabi. Sampai beberapa hari, lah Abdullah ibn Salam niki sangat timbul pertanyaan, kok seperti itu pengikut Muhammad, fanatiknya. Akhirnya yang bersangkutan ikut mapak, melok mapak Nabi. Begitu Rasulullah datang, masuknya ke Madinah itu namanya Gunung Salak, langsung menuju Kuba. Gunung Salak itu istilahnya sak mangke niki tempat jurusan asrama mahasiswa yang ada belajar di Madinah. Itu kan perguruan tinggi Madinah itu 7 kilo dari kota Madinah. Terus di bawah langsung ke Kuba. Abdullah bin Salam begitu melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Masya Allah kagum, heran. Pantas umat Islam simpatik kepada nabinya. Nabi ganteng, bersih, berwibawa, wajahnya berseri-seri. Oh, kalau wajah begini bukan wajah penipu. Masya Allah. Itu diungkapkan Abdullah bin Salam. Oh, pantas umat Islam sangat gandrung kepada Nabi. Layak. Wajahnya memang bukan wajah pembohong. Wajahnya bukan wajah ngapusi. Mondok wajah Kanjeng Nabi niku, Pak. Napa malih wajahe bukan wajah koruptor. Samangke kan rata-rata didelok iki koruptor apa mboten niku. Iki pancen potongane awakmu iki bagian korupsi wae. Wajahmu wis ketara, modelmu iku lho wis ketara model koruptor iku. Langsung saat itu Abdullah bin Salam misah semua yang ada di depan itu, menemui Rasulullah, bersimpuh di hadapan Nabi, dan detik itu beliau menyatakan masuk Islam. Masya Allah. Sehingga beliau sebagai tokoh tetap hubungan dengan Yahudi berjalan, tapi kepada umat Islam lancar. Dan dia sebagai perantara, kalau ada sesuatu lewat Abdullah ibn Salam. Lah niki arane Nabi begitu datang ke Madinah mengadakan koalisi niku, koalisi positif. Nggih, koalisi niku pun wonten. Gak saiki tok, gak karena senturi gak itu. Koalisi di zaman Rasul niku pun wonten niku koalisi. Tapi koalisi positif. Begitu Rasulullah datang ke Madinah, diadakan namanya Piagam Madinah, Mitsak Madinah. Isinya 47 poin. Tapi mboten kula jelaskan satu-satu kan 47 dina lah niku. Oh, sampai setahun gak mari niku. Piagam Madinah itu. Satu di antaranya, Piagam Madinah ini. Ini kaitannya dengan koalisi niku gimana niku? Bahwa orang Madinah harus membela semaksimal mungkin keamanan, kesatuan dan persatuan yang ada di Madinah. Siapa saja, termasuk Yahudi. Dua masing-masing diberi kesempatan untuk melaksanakan ajaran agama masing-masing, tidak terganggu, Pak. Sing Yahudi monggo Yahudi, sing kene mboten Yahudi. Saling menghormati satu dengan lainnya. Yang Bani ini harus berjuang untuk Bani itu,
Yang kabilah ini berjuang untuk kabilah itu silakan. Tetapi kepentingan penduduk Madinah kalau diserang musuh dari luar jadi satu. Terus koalisi niku mboten manut-manutan ngoten niku mboten melok ngono guduk niku mboten, Pak. Ada satu titik yang memang diperjuangkan bersama. Niku koalisi. Adapun tidak cocok ini yang negatif, ini yang positif terus sampai berpisah niku biasa. Memang ada aturan-aturan niku. Masa sing elek diikuti nggih mboten, Pak. Dan itu sampai akhir. Karena apa? Semua percaya kepada Rasulullah. Koalisinya wongkul. Siji koalisi saiki. Wong koalisi ini gak wongkul. Pemainnya pemain arogan. Pemainnya macam-macam. Mboten simpatik tiang apa. Tuding-tuding macam-macam. Kurang ajar bangsat. Barang ngono nggih saya repot apa. Nggih mboten mutu. Kenapa di zaman Rasulullah butuh? Karena pimpinan koalisi adalah jujur, amanat, adil. Koalisi kita kan wallahu alam bisawab. Sehingga ono macam-macam niku pun biasa niku. Makanya sikap-sikap sing ngoten niku wonten aturan, hakikatnya nggih wonten aturan niku. Wongkul. Hanya terakhir Yahudi niku mboten kuat. Karena apa? Ternyata kepentingan dia terdesak terus. Tetapi Rasulullah tidak mendesak. Merasa terdesak, mboten kerasan, akhirnya meninggalkan Madinah. Karena tidak mampu menghadapi kondisi yang dihadapi, semua Yahudi tidak mampu hidup bersama-sama, meninggalkan Madinah. Meskipun di dalam perjalanan ada terjadi peperangan, tapi karena pengkhianatan yang dilakukan mereka, sehingga ada tindakan-tindakan yang dianggap niku mboten bersahabat, tapi itu strateginya. Mereka hijrah, pindah, ngungsi lah. Nek hijrah niku kedhuwuren. Hijrah niku kan nabi apa? Masa Yahudi hijrah itu kan mboten pantes apa? Ngungsi lah. Kalimatnya niku nggih me padha, tapi kok kalimate nabi Yahudi hijrah niku kan mboten pantes niku. Ngungsi kemana? Ke Khaybar. Khaybar itu kota mana? 230 kilo dari kota Madinah. Memang Yahudi itu pinter sejak dulu sampai sekarang. Kenapa dia memilih Khaybar? Khaybar itu adalah pertanian tanah yang paling subur seluruh Saudi sampai sekarang. Di samping pertanian yang baru-baru, Qasim, Aba, Jizan, Najran. Itu memang daerah pertanian. Tapi Khaybar niku sudah luar biasa suburnya, sehingga mereka pindah ke Khaybar dan membuat satu camp sendiri. Dan akhirnya mereka takut nanti jangan-jangan terjadi sesuatu dengan Rasulullah dan pengikutnya. Mereka membuat benteng. Pramila terkenal benteng Khaybar. Benteng Khaybar itu tingginya 3 meter. Lebarnya juga 3 meter. Tapi panjangnya 3 kilo. Sehingga berkali-kali itu dibuka. Tidak bisa. Tahun 6 Hijriah atau 7 Hijriah, Sayyidina Ali ditunjuk oleh Rasulullah sebagai panglima untuk membuka benteng Khaybar. Sebab selama itu tidak ada yang bisa kecuali Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Ali diperintahkan untuk sebagai panglima perang. Umar niku nggih kepengin dadi panglima. Boten panglimae sing dikepenginaken, tapi disenangi Allah dan Rasulnya. Karena Nabi mengatakan nanti komandan perang di Khaybar adalah orang yang senang Allah dan Rasulnya, dan disenangi Allah dan Rasulnya. Itu yang dicari.
Untung Sayyidina Ali yang dipilih. Pada saat itu beliau sakit mata, langsung sowan kepada Rasulullah. Mata beliau dipegang oleh Nabi, langsung sembuh. Kira-kira sak mangke wonten-wonten lah enak Pak. Sampeyan enggak perlu nganggo kacamata kados kula barang ngeten iki. Cek waras. Ya tapi sakne sing dodol kacamata kok sing tuku lah. Masya Allah. Ya Nabi, wong Nabi kan ya kelebihan-kelebihan yang seperti itu banyak Nabi. Jika wonten tiyang wedok wis tuwek, rambutnya putih kabeh, kulite kortok mangkak ngoten niku. Sawana Kanjeng Nabi, Nabi mbok kula niki didoaken apa? Saged kula tahis malih ngoten Pak. Kira-kira arek-arek iki seneng awak-awakan ngoten lho Pak. Lah wis tuwek kok kepengin nom iki lho. Iya, kuat anyar dhuwure tapi nisore lak berbeda Pak. Wis tuwek. Jare Kanjeng Nabi, gak apa-apa tak dongakno awakmu. Awakmu tak dongakno engko rambutmu ireng, wajahmu cantik, akeh arek lanang seneng. Tapi dan hasil. Tapi awakmu engko durung mesti mlebu swarga. Jadi awakmu ayu, senengi wong akeh. Iso sweet 17 ngoten lah kira-kira ngoten niku. Tapi durung mesti mlebu swarga. Nah pilihan kedua, saiki awakmu ngene ae. Yang ngono iku wajahmu, rambutmu wis putih, tapi awakmu jaminan swarga. Saiki pilihan wis. Mikir dia. Mengko ket-ket dadi nom tapi mek 2 jam terus mati. Nah, ya, kan kita begitu tahu Pak. Terus ternyata dia siap dengan kondisi seperti itu dan tidak lama juga mati, jaminan surga. Pun di sini dipilih, nggih kondisi sing niku. Maka ternyata kalau orang sudah bicara dengan kehidupan ke depan akhirat, niku nggak ada artinya niku Pak, nggak ada artinya. Yang lain-lain itu nggak ada artinya. Sehingga nanti di hari kiamat niku ana wong wedok ayu pinggire iku ya wis kanggo bris. Jangankan perempuan cantik, wong nggawa awake dhewe kesulitan. Wong kita jangan repot-repot Pak. Listrik mati pirang jam itu nggih klenger sampean. Ayo. Padahal iku diprediksikan mangke nyala lagi apa? Niku mawon nggih kerepotan. Apalagi gelap terus menerus nggih kesulitan. Sehingga ya sudahlah Nabi, saya siap dengan kondisi itu. Nah Abdullah ibn Salam akhirnya menjadi sebagai juru bicara mewakili Yahudi karena saudara-saudaranya masih Yahudi, sehingga tadi saya katakan koalisi tetap berjalan. Tapi orang yang punya kapasitas Pak. Wong sekarang juru lobi arek sik wingi dadi juru lobi. Ya repot apa? Staf khusus sing arek sik buru weruh politik kon ngelobi sing tuwek-tuwek gimana mungkin. Wong sing tuwek itu wis malang melintang. Tata krama ini ku wonten. Tata caranya itu ada. Udah. Carane wonten. Jadi umur niku menentukan. Niki nuwun sewu nggih. Kira-kira pantes napa mboten cerita nih nuwun sewu. Lobi-lobi niku kan sik anu. Niki ceritane dan kula diceritani Senin yang lalu di daleme Mbah Hamid almarhum. Niku Gusmus itu. Jadi waktu penentuan Rais Surya pemilihan NU 1989 kula wonten Krapyak Pak. Niki NU niki ngken muktamare nang Makassar.
Terus kula wingi ditakoni tiyang, "Nggih. Lah nggih wonten Makassar lah arek-arek demo niku ya napa niku?" Nggih, ya wedi-wedi. Lah niki demo wong kantore HMI diobong iki gaget niku muktamar terus diobong. Mosok wani rek. Lupa menawa ya tapi niku akhirnya ya keamanan ditingkatkan itu keamanan ditingkatkan. Lha niku mboten wonten sing purun dadi Rais Surya. Mboten purun Mas. Nek ulama-ulama biyen ngoten Pak. Nek sak mangke gak royokan apa? Dia cerita sampai penentuan niku Mbak Ali Maksum niku Mbak Maksum nggih Mbak Ali Maksum ana Jogja putrane Mbak Maksum niku bolak-balik dijaluk dadi Rais Am niku mboten purun. Manten-manten apa? Gusmus ingin berjasa. Melak-melak lobby. Lobby ini ndang Mbak Ali Maksum. Lobby langsung. Mbah ngeten-ngeten. Ngamuk Mbak Ali Maksum. Awakmu iku muridku. Kok ngandani gurumu iku lha opo? Oh mari ngoten Gusmus jepiping ngeten. Ngoten niku gak mari-mari. Lho, lah kan kasare ngoten, Pak. Kaya arek sik wingi-wingi itu. Staf presiden si arek sing wingi karo politik kemelinti kabeh lobby ya keliru. Jadi niku memang perlu pengalaman. Sehingga Sayyidina Ali memang dibina oleh Rasulullah, bahkan nanti beliau sebagai sekretaris pribadi Nabi memang mulai kecil sudah bersama Nabi dan sudah tahu watak Nabi. Bagaimana langgam Rasulullah menghadapi Sayyidina Ali diangkat wajar. Mboten krana jadi mantu tapi kemampuan melaksanakan itu. Mboten gampang. Abu Bakar Siddiq sering diminta mewakili Nabi karena beliau mulai umur berapa selalu bergandengan dengan Rasulullah. Sehingga terkenal dua pribadi tidak bisa dilepaskan. Di situ ada Rasulullah, di situ ada Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar ditunjuk oleh beliau mendampingi beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai direwangi melbu Gua Thur, Masya Allah. Melbu Gua Thur, Abu Bakar diintup kalau jengking, diloro. Tapi pinggir Nabi dicekel sikile ya waras. Nah kira-kira jenengan amami tentu kalau jengking mau kena ula ngono dicekel malah lara. Jarene wong-wong, lah niku anune napa? Dungane Kanjeng Nabi niku napa niku wau? Perlu ditelusuri. Ngono ana wong dientup kalau jengking gak lara iku. Ngoten niku. Lah wong Nabi apa kan kelebihannya berbeda, Pak. Wong Nabi niku kan ya seperti itu. Sayyidul Anam, Khairul Anbiya war Rusul, dengan berbagai kelebihan fadail Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun niku ceritan niki diterusno jam pinten niki? Lho setengah 6 ya. Setengah 6 malah ngoten. Setengah 6 niki pun setengah 6 ae nggo aja. Lah sehingga beberapa hadis Rasulullah SAW terkait yang begini-begini apalagi dengan perempuan itu banyak diberikan dan dialami oleh para istri Nabi. Itulah hikmah kenapa Rasulullah istrinya banyak. Karena kalau diberikan hanya seorang, syariat agama yang begitu banyak mungkin tidak mampu merekam. Pramila wonten pembagian secara tidak langsung. Makanya hadis wingi diriwayatkan Aisyah satu segi. Karena Nabi bersama Siti Aisyah dan Nabi dimakamkan di kamar Aisyah yang sekarang menjadi makam Rasulullah, yang dulu di luar Masjid Nabawi sekarang menjadi bagian Masjid Nabawi. Ini perkembangan. Malah kula wingi cerita di luar Masjid Nabawi wonten selote Siti Fatimah.
Dan wonten napa niki? Bedak napa-napa niku. Sing panggonane napa ni bahasa Jawa kadang-kadang kula bahasa Jawa kata sing mboten sumerap niku. Wong Jawa kok malah keliru kabeh iki. Nek bahasa Arab gampang rofun. Nah niku. Sing kanggo nyimpen barang-barang penting niku. Ternyata nggih padha niku. Siti Aisyah nggih wonten, Siti Fatimah nggih wonten. Di kalangan kita lah banyak Pak nyimpen-nyimpen barang lawas niku lah. Tak kathah. Lah biyen mboten wonten bank, mboten wonten gadai, ya disimpen dhewe. Makanya tiang-tiang separuh niku kan nek ana dhuwit sing kricikan dipendhem nek nisana Pak. Kadang-kadang begitu wafat meninggal lali. Sing untung tukange baru diguali mau di napa niku lha kok oleh kricikan sak pirang-pirang niki ya wis. Lah itu hikmah bagaimana Nabi punya istri yang banyak karena hakikatnya adalah syariat untuk merekam semua yang dilakukan Nabi dan persoalan perempuan. Kalau perempuan tanya, tidak perlu menghadap Nabi, cukup para istrinya. Wong wedok takon wong lanang, persoalan wong lanang. Ayo, lagi ayo. Kira-kira sampean ya apa? Ya napa sampean kumpul ambi bojone ngono. Nah, yang mboten mungkin apa? Ya sampean ditakoni senajan tangga. Jam pinten sampean kumpul ambi bojo sampean iki? Ya enggak mungkin. Nek wong wedok lak gayeng ya, Pak. Wong wedok wis ngomong ngoten niku gayeng wis. Malah sak jam 2 jam kurang. Ya sama, wong lanang nek ngomong masalah wong wedok iku gayeng. Masih wong wedok ngomong wong lanang tambah gayeng. Lah itulah sehingga apa berbagai hal pun kadang-kadang niki soal ini kalau terusaken kenapa ada dirham, ada dinar, ada abdun, ada ama niki satu pertemuan niki background-e napa lah niku insyaallah minggu depan kita lanjutkan mudah-mudahan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا سددته ولا عيبا إلا سترت ولا مرضا إلا شافيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا يا الله ولك صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته